Mengenang Hari Pahlawan bersama Nindo. Koni Jiwa Minasan. Selamat datang di Nindo Traveling. Mengenang Hari Pahlawan bersama Nindo. Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini diperingatkan untuk pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Pada peristiwa ini diawali dengan adanya insiden perobekan bendera merah putih biru di atap Hotel Yamanto pada tanggal 19 September 1945. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 29 Oktober 1945. Lalu, pertempuran kembali pecah pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada saat itu juga, rakyat Surabaya bersama para pejuang tempur melawan tentara Inggris. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 itu pun ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Keputusan itu ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Ketika itu, Presiden Soekarno menetapkan hari nasional bukan hari libur. Salah satunya Hari Pahlawan. Pada 10 November, hal itu seperti disampaikan sejarawan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Purnawan Besundoro. Purnawan menuturkan, pertempuran 10 November begitu besar karena bukan hanya melibatkan angkatan bersenjata, tetapi juga rakyat Surabaya. Padahal, rakyat Surabaya ketika itu minim senjata. Masyarakat Surabaya selalu terkenang pertempuran 10 November. Sebelum ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, pada 10 November ada arak-arakan. Presiden Soekarno pun menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan, ujarnya. Pertempuran ini dipicu oleh sejumlah hal. Melansir dari buku Bung Tomo, Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November karya Abdul Wahid. Peristiwa bermula setelah terjadinya kekalahan pihak Jepang. Kemudian, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Dari sini, muncul banyak pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran tersebut memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, para pemimpin militer Jepang sebenarnya didesak untuk menyerahkan senjatanya dengan sukarela dalam perundingan yang cukup lambat dan melelahkan. Pada saat gerakan melucuti senjata Jepang, tentara Inggris mendarat di Jakarta pada 15 September 1945. Tentara Inggris juga mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Menteri Penerbangan Amir Syarifuddin mengonfirmasikan kalau kedatangan tentara sekutu ke Surabaya bergabung dalam AFNI atas keputusan dan nama blok sekutu. Kedatangannya untuk mengangkut orang Jepang yang sudah kalah perang serta para orang asing yang ditawan pada zaman Jepang. Menteri berpesan agar pemerintah daerah di Surabaya menerima baik dan membantu tugas tentara sekutu tersebut. Akan tetapi, rakyat Surabaya tidak percaya begitu saja tentang yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Amir Syarifuddin. Kecurigaan Bung Tomo dan kawan-kawannya ini bukan tidak ada alasannya, melainkan sebelum kolonial PJG Huijer, perwira tentara sekutu berkebangsaan Belanda yang datang ke Surabaya pertama kali pada tanggal 23 September sebagai utusan Laksamana Pertama Patreson dan pimpinan Angkatan Laut Sekutu di Asia Tenggara, ternyata membawa misi rahasia yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Ternyata membawa misi rahasia dari pimpinan tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Belanda.
Di Surabaya juga, Wijer menantang revolusi yang dikobarkan pejuang Indonesia. Dari Swiss Wijer yang memancing kemarahan para pejuang di Surabaya, Wijer ini ditangkap dan ditawan oleh aparat keamanan Indonesia di Kalisosok. Menjelang kedatangan tentara Inggris di Surabaya, dengan DRG Muisopo yang pada saat telah mengangkat diri menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengajak kepada seluruh rakyat Surabaya untuk bersiap-siap perang dengan pasukan Inggris. Namun ternyata tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Nica ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan itu. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan melawan rakyat Indonesia di mana-mana, melawan tentara AFNEI dan pemerintah Nica. Tak lama berselang setelah kapal Inggris mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, 2 orang perwira staf Malabi atau komandan kerajaan Inggris menemui Gubernur Surjo. 2 orang perwira staf Malabi itu bermaksud mengajak Gubernur Surjo dan seorang wakil BKR untuk berunding dengan Malabi. Perundingan itu akan diadakan di kapal. Gubernur Surjo menolak undangan Malabi karena sebagai pejabat baru, Surjo sedang memimpin rapat kerja pertama. DR Muisopo pun mendapatkan mandat pimpinan BKR untuk berunding dengan Inggris dan bertindak atas nama pemerintah Jawa Timur. Pertemuan Malabi dengan Mustopo yang didampingi oleh DR Soegiri, pejuang Surabaya, sangat aktif. Muhjasin, pimpinan polisi istimewa, serta Bung Tomo sebelum hasilnya kesepakatan. Dalam perundingan menempuh jalan buntu, Bung Tomo adalah orang paling menolak semua keinginan Malabi. Akhirnya, perundingan dilakukan pada 26 Oktober yang bertempat di Gedung Kayon X, Gedung Konsultan Inggris. Bung Tomo juga ikut dalam pertemuan itu. Selain itu, hadir juga Residen Sudirman, Ketua KNI Dul Arnowo, Wali Kota Rajimin Nasution, dan HR Muhammad Mangundiprojo dari TKR. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan kesepakatan dalam pasukan Inggris yang mendarat tidak disusupi pasukan Belanda, tercapai bekerja sama Indonesia, tentara sekutu dengan membentuk kontak Berau yang akan dilucuti senjatanya hanya Jepang saja, sedangkan pengawasan dipegang oleh tentara sekutu, dan selanjutnya tentara Jepang itu akan dipindah ke luar Jawa. Namun, Bung Tomo tetap tidak percaya begitu saja terhadap sekutu. Bung Tomo mencium sekutu akan mengingkari hasil perundingan. Selain itu, Inggris ternyata juga menduduki sejumlah tempat strategis di luar perjanjian. Misalkan, di lapangan terbang Tanjung Perak, perusahaan listrik Gemblongan, kantor pos besar, dan gedung studio radio di Simpangan. Tindakan Inggris itu dianggap kurang ajar oleh Bung Tomo karena tidak sesuai perjanjian. Tak hanya itu, Inggris juga menangkap Mustopo dan dipaksa menunjukkan di mana Kolonel P.G. Wijer ditawan. Pasukan Inggris juga menyerbu penjara Kalisosok dan membebaskan orang Belanda yang sempat ditawan pejuang kemerdekaan. Tentara Inggris mulai menunjukkan ketidakpatuhan pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada tanggal 27 Oktober menuntut dan mengancam semua rakyat Surabaya agar menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan perang kepada Inggris. Bung Tomo, Residen Sudirman, dan Mustopo geram dengan sikap Inggris itu. Akhirnya memperingatkan Brigjen Malabi kalau tuntutan Inggris itu bertentangan dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Brigjen Malabi tidak menghiraukan hal tersebut. Bahkan Malabi menunturkan kalau ia akan tunduk pada pemerintah atasan. Akhirnya suasana panas
Surabaya mencapai klimaksnya pada 28 Oktober 1945. Pada hari itu, sekitar jam 5 sore, Bung Tomo mengajak semua rakyat Surabaya untuk merapatkan barisan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Inggris. Akhirnya, Bung Tomo mengadakan pertemuan antara sejumlah pimpinan pasukan BKR dan pimpinan Badan Perjuangan Bersenjata di Markas Pertahanan Jalan Mawar nomor 10. Markas dan sekaligus tempat studio radio pemberontakan Bung Tomo. Lewat siaran radio, Sumarsono mengumumkan rencana penyerangan terhadap tentara Inggris. Bung Tomo juga berpidato dengan nada keras, tegas, dan mampu mengobarkan semangat juang rakyat Surabaya. Singkat cerita, selama proses pertempuran pada 30 Oktober 1945, akhirnya Brigjen Malabi tewas. Ia meninggal ketika menumpang mobil Bukcik hendak melewati Jembatan Merah dan dicegat para milisi Indonesia. Terjadi baku tembak yang tidak bisa dihindari. Kematian Brigjen Malabi ini menjadi awal mula terjadinya peperangan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Insiden itu memaksa Letnan Jenderal Kristiansson, komandan pasukan sekutu di AFNII, pemberian peringatan keras terhadap Indonesia, terutama pejuang yang ada di Surabaya. Letnan Jenderal Kristiansson mengirimkan seluruh divisi infanteri ke-5 lengkap dengan peralatan tank ke Surabaya di bawah pimpinan Mayor Jenderal Meneser. Jumlah kekuatan yang dibawa sekitar 15.000 pasukan. Mangser mengeluarkan ultimatum agar seluruh senjata diserahkan sebelum jam 6. Bahkan ultimatum itu juga menyebut dalam waktu 1 hari, Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Ultimatum juga meminta orang-orang di Indonesia di Surabaya agar bertanggung jawab atas tewasnya Malabi. Ultimatum disebarkan melalui udara ke seluruh kota. Mangser juga memberi peringatan keras kalau anak-anak dan wanita harus sudah meninggalkan kota sebelum pukul 19 malam, memberi ancaman. Bila ultimatum tidak dipatuhi oleh rakyat Surabaya, Inggris akan menyerang Surabaya pada 10 November dari darat, laut, dan udara. Keluarnya ultimatum itu membuat para pimpinan Surabaya segera hubungi pemerintah pusat di Jakarta. Para pimpinan Surabaya termasuk Bung Tomo meminta keputusan kepada Soekarno mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan ultimatum Mangser. Dan kali ini Jakarta hanya diam. Soekarno dan Menteri Luar Negeri Soebardjo hanya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada seluruh rakyat Surabaya. Bung Tomo, pimpinan BPRI, membangkitkan semangat seluruh rakyat Surabaya untuk melawan pasukan Inggris dan Nica. Bung Tomo mengajak seluruh elemen di Surabaya untuk menyatukan tekad bulat. Oleh karena itu, pada jam 6 sore, elemen TKR dan pemuda tekad Sumpah Kebulatan Tekad. Setelah diskusi panjang lebar, Bung Tomo mengusulkan agar dilakukan perlawanan terhadap pihak tentara sekutu. Bung Tomo mengajak semua pihak di Surabaya terlibat dalam perlawanan itu. Keputusan ditindaklanjuti oleh Gubernur Soerdjo pada jam 11 malam. Soerdjo mengumumkan melalui siaran radio seluruh rakyat Surabaya akan melawan para tentara sekutu sampai mati. Seruan pidato Bung Tomo lebih dari cukup membakar semangat rakyat Surabaya melawan tentara sekutu. Rakyat Surabaya sebenarnya cinta damai, tetapi mereka lebih cinta kemerdekaan. Dengan semangat membara, rakyat Surabaya berperang melawan tentara sekutu, hanya dengan berbekal senjata yang direbut oleh tentara Jepang. Mereka hadapi gabungan tentara sekutu. Beberapa petikan pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya. Inilah jawaban kita, jawaban pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Hei Inggris, selama benteng-benteng, pemuda-pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih. Selama itu kita tidak akan menyerah. Teman-temanku seperjuangan,
terutama pemuda-pemuda Indonesia. Kita harus berjuang. Kita usir kaum penjajah dari bumi kita, Indonesia yang kita cintai ini. Sudah lama kita menderita, diperas dan diinjak-injak. Mungkin itu saja hal yang dapat Mimin sampaikan mengenai sejarah Hari Pahlawan. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi Sobat Nindo semuanya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, biaya siswa kuliah Jepang, dan berita Jepang di Indonesia lainnya. Jangan lupa kunjungi website Nindo Official www.nindo.com dan Instagram @officialnindo. Sampai jumpa di next video. Bye!